Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam takzimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada. Semoga kita semua senantiasa di dalam keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum kita mulai kajian di pagi yang indah ini, marilah kita gemahkan kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Marilah kita dengarkan pertanyaan dari sahabat kita yang berada di seberang Malaysia. Mari kita dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan Kamas dan juga salam gaharu kepada semua sahabat-sahabat dalam Europe Channel. Nama saya Mat dari PJ Selangor, Malaysia. Ingin menanyakan sesuatu kepada Kamas tentang kematian. Kita selalu diwawarkan oleh Kamas bahawa kita ni tidak wujud, manusia ni tidak wujud, manusia ni Adam, manusia ni mati. Pada hakikatnya bila mati akan dikuburkan. Jadi persoalannya sini, kita tidak wujud dan kita mati dan kita dikuburkan. Bagaimana kita nak memahami daripada segi hakikat kematian ini? Harap Kamas dapat memberi penjelasan dan saya ucapkan terima kasih dan diakhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, bagaimana cara mengaplikasikan semua paparan-paparan di dalam uripe Allah ini yang mana diketahui dengan kenyataan di dalam ajaran-ajaran agama kita sendiri, yakni di dalam ilmu tauhid bahwa Allah itu wujud, selain Allah Adam, bahwa Allah itu hidup, selain Allah mati, bahwa Allah itu berkuasa,
Selain Allah tak punya kuasa walaupun sebiji darah. Allah maha berkehendak. Selain Allah takkan punya kehendak walaupun sebiji darah pun. Bagaimanakah cara mengaplikasikan kematian sebelum mati di dalam channel Uripi Allah ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Saudaraku, tanpa berbaiat semua hanyalah angan-angan belaka. Meskipun kelihatannya kita memahami semua paparan-paparan yang ada di dalam Uripi Allah, namun ibarat bila kita belajar sendiri, bila kita melatih sendiri, ibaratkan kita berguru kepada hawa nafsu kita sendiri. Ibaratkan kita masih berenang-renang di permukaan lautan hayat. Kita belum bisa menyelam dan mengambil mutiaranya. Karena tak ada yang membimbing. Karena yang kita rekrut di dalam pembimbing kita, di dalam mursyid kita selama ini masih hawa nafsu kita sendiri. Yang merasa paham, yang merasa mengerti masih iblis dan setannya. Yang mana iblis dan setan takkan pernah rela, takkan pernah ridho bila kita kembali kepada Allah. Bila kita roji'un kepada Allah. Iblis dan setan takkan pernah ridho bila kita berhasil kembali mengabdi dan menyembah kepada Allah. Iblis dan setan takkan pernah ridho bila kita bersekutu, kita mensekutukan iblis dan setan. Maknanya kita dipegangi oleh iblis dan setan agar tak terbang, agar tak mi'raj, agar tak jumpa Tuhannya. Iblis dan setan membisiki hati kita, wahai fulan, kamu sudah paham, kamu sudah mengerti di dalam paparan Uripi Allah. Tak perlulah kau berbaiat, tak perlulah kau berguru, tak perlulah kau dapat bimbingan orang yang memaparkannya. Akan tetapi kami, iblis dan setan, siap membimbingmu, siap mengajarimu, siap menjadi mursyidmu, siap menjadi gurumu, guru pembimbing hatimu. Inilah bagi orang-orang yang belum berbaiat. Buktinya demikian. Seumpama ada seorang yang namanya Abdullah. Ketika belum berbaiat, ketika hanya memahami teori-teori yang ada di dalam Uripi Allah, yang dipahami hanyalah teori, tentunya Abdullah ini selama mendengarkan pemaparan di dalam channel Uripi Allah ini, tentunya Abdullah selalu belajar dan belajar bertafakur, mengheningkan cipta diri manusianya, mematikan diri manusianya, berzikir dan selalu mengingat Allah. Tentunya Abdullah yang lakukan demikian selama menyimak
paparan uripe Allah sebelum berbaiat. Terkadang di dalam hati Abdullah ini kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa. Kadang ingat, kadang lupa kepada Allahnya. Katanya demikian. Ketika Abdullah lupa, yang lupa Abdullahnya. Ketika Abdullah ingat, sedang ingat, yang ingat dan yang sedang ingat, ya Abdullahnya. Jadi lupa dan ingat masih dirajai, dituhani, dikuasai oleh Abdullahnya. Mana posisi Allah sebagai Tuhan yang mentuhani Abdullah? Sementara di dalam ingat dan lupa masih dikuasai, diakui oleh Abdullahnya. Inilah bukti bila tak berbaiat maka semua hanyalah angan-angan belaka dan tak akan pernah bisa mengaplikasikannya. Karena belajar tanpa guru pembimbing, ya disesatkan oleh hawa nafsunya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana mengaplikasikan mati sebelum mati, sedangkan kita kenyataannya masih hidup, sedangkan wujud manusia kita masih terwujud, sedangkan hidup manusia kita masih terasa hidup, sedangkan kekuasaan manusia kita masih berkuasa atas kehidupan ini. Bagaimana cara mengaplikasikan itu semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua, maka yakini dulu agama yang kita anut, yakini dulu bahwa sesungguhnya Allah sebagai pencipta diri kita, bahwa sesungguhnya uripe Allah itu lebih wujud, lebih hidup, lebih berkuasa atas badan-badan kita yang selama ini kita akui sebagai badan milik kita. Jadi sesungguhnya hidup inilah, jadi sesungguhnya uripe Allah inilah yang lebih nyata daripada segala sesuatu, bahkan badan-badan ini. Jika tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan badan-badan ini? Bila tak ada hidup, apakah kita bisa menyaksikan rambut, kepala, telinga, hidung, mulut, mata, alis, pipi, bibir, leher, badan, tangan, kaki? Apakah kita bisa menyaksikan itu semua tanpa wujudnya uripe Allah? Itu yang ada di dalam diri kita. Yang di luar diri kita tanpa uripe Allah, apakah gunung, langit, bulan, bintang, matahari, lautan, hutan, persawahan, dan semua yang kita lihat atas diri kita, apakah semua akan terwujud bila tanpa wujudnya uripe Allah? Ini dulu yang kita yakini dan kita tekankan serta kita aplikasikan. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua butuh waktu yang panjang. Puluhan tahun belajarnya. Bahkan sampai menemui ajalnya kita belum memahami dan mengaplikasikannya. Karena sangat amatlah sulit,
sesulit bayangan orang, yakni sulitnya menuju Allah itu sesulit rambut dibelah 7 dan tajamnya 1000 pedang. Maka tak satu pun manusia bisa pergi, maknanya bisa bertemu Allah. Karena apa? Karena manusia masih suka mempertuhankan diri manusianya di hatinya. Karena manusia masih merasa bermakrifat kepada Allah. Karena manusianya masih merasa bahwa dirinya sudah mengenal Allah. Bahwa manusia masih merasa dirinya lah yang paham atas paparan-paparan di uripe Allah. Jadi semuanya masih serba kemanusiaan. Itu membutuhkan waktu dan perjalanan yang panjang, masa yang panjang. Belum tentu usia kita sampai, maknanya berlomba-lombalah dengan ajal. Sehingga ketika ajal menjemput, kita sudah bebas dari syakaratul maut. Kita sudah bebas dari siksa dan azabnya syakaratul maut. Kita bebas dari pertanyaan-pertanyaan malaikat. Maka dari itu taubat atau baiat di sini meskipun tak ada paksaan, Anda sendirilah yang membutuhkan jalan untuk selamat itu. Jadi di sini tidak ada paksaan. Saya tidak memaksa Anda karena hanya Allah lah yang menunjuki dan hanya Allah lah yang menyesatkan hambanya. Hanya Allah lah yang membisahkan hambanya lillah dan hanya Allah lah yang membisahkan hambanya linapsi. Jadi semua tergantung berpulang kepada kehendak Allah. Maka tanpa kehendak Allah, manusia tak mungkin bisa lillah. Akan tetapi dengan kehendak Allah lah manusia bisa lillah. Ketika manusianya sudah rela kembali ke pangkuan Tuhannya dari pangkuan iblis dan setan. Ketika manusianya sudah kembali menjadi Rasulullah dari Rasulnya hawa nafsu, iblis dan setannya. Ketika manusia sudah menjadi utusan Allah dari utusan iblis dan setannya. Ketika manusia sudah menjadi pesuruh Allah daripada menjadi pesuruh iblis dan setannya. Ketika manusia sudah kembali kepada amanah-amanah kemanusiaannya, yakni khalifatullah, daripada menjadi khalifahnya syaitan yang terkutuk. Maka dari itu butuh perjalanan yang sangat amat panjang, latihan demi latihan, ritual demi ritual yang kita kerjakan, melatih dan melatih, yang mana di dalamnya masih ada kadang ingat, kadang lupa, kadang ingat, kadang lupa, tidak berdiri tegak ingatnya kepada Allahnya. Akan tetapi dengan jalan baiat ini sangat amat membantu agar kita bisa berdiri tegak, maknanya agar sambung terus menerus di dalam 24 jam. Sejak bangun tidur hingga tidur lagi selalu bangun dan bangun kesadarannya bahwa kita ini hanyalah utusan Allah. Diutus Allah, dirasuli Allah, dikhalifai Allah, diperankan Allah,
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin kita bisa merasakan mati sebelum mati? Bagaimana mungkin kita bisa mengaplikasikan mati sebelum mati sementara kita belum berbaiat, sementara kita belum rela dan ridho kembali kepada Tuhan yang menciptakan diri manusia kita. Ya pasti bingung dibuatnya. Bagaimana sih cara kembali itu? Bagaimana sih cara mematikan diri itu? Jika di dalam baiat ada tongkatnya, bagi yang sudah berbaiat, jangan lupa pegang teguh tongkatnya untuk menghempas lautan merah, untuk menghempas hawa nafsu agar terbiak, agar kelihatan jalan rahmatan lil alamin itu, jalan yang rahmat. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalam baiat itu ada tongkatnya. Tongkat inilah yang terpenting dan yang paling penting agar hamba bisa selalu dan selalu menuju kepada Tuhannya. Agar hamba selalu dan selalu berzikir kepada Tuhannya. Agar hamba selalu dan selalu ingat kepada Tuhan yang menciptakannya. Jadi guna berbaiat itu agar menetapkan di dalam hati bahwa diri manusia ini sebenarnya tak ada, yang ada hanya Allah. Sesuai kitab-kitab yang diajarkan kepada kita, yakni wujud, kita, bako, dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, untuk mengaplikasikan Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi aku yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah itu, tapi aku yang memanah. Halim, bukan kamu yang berkalam-kalam itu, tapi aku yang berkalam-kalam. Bagaimana untuk merealisasikan itu semua? Ya kembali roji'unya dengan bersungguh-sungguh menjadah wajadah kembalinya. Bila berlatih sendiri, ya cukup lama untuk menggapai itu semua. Jadi memang dibutuhkan guru pembimbing. Siapa guru pembimbingnya? Ya yang memahamkan, yang mendatangkan kefahaman atas Anda, yaitulah guru pembimbing Anda yang mana akan mengantar Anda kepada Rabbul Alamin, yang akan mengantar Anda kepada uripe Allah, agar selalu selamat dan selamat, agar selalu Islam dan Islam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi untuk mengaplikasikan itu semua butuh pernyataan di dalam hati kita bahwa diri kita manusia sebenarnya tak wujud, bahwa sebenarnya diri kita sebenarnya tak hidup, bahwa sebenarnya diri kita sebenarnya tak punya kuasa sedetik pun terhadap diri manusia kita sendiri kecuali Allah. Semua itu hanyalah angan-angan belaka tanpa berbaiat. Hanya angan-angan belaka bila Anda tak mau berhijrah. Berhijrah dari alam kegelapan menuju kepada alam yang terang benderang, sehingga nyatalah Allahnya dan sehingga hancur leburlah kemanusiaannya, kefanaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi
dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.